Saya Muhammad Farid Asbullah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan proposal dari hasil penelitian yang saya telah kerjakan. Adapun judul dari penelitian saya yaitu akuntabilitasi pengelolaan anggaran tahun 2014-2015 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Bone. Baik, di sini adapun latar belakang yang saya angkat dari suatu penelitian saya itu, di mana di sini pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut diwajibkan bagi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan sinergik dan ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan disampaikan kepada atasan masing-masing. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui sistem akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah. Terkhusus pada instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 56 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sangatlah penting perannya dalam rangka informasi dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Bone. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlu dilakukannya reformasi anggaran agar pengalokasian anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik. Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah sehubungan dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun salah satu masalah penting yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagai unsur dari suatu good governance. Good governance di sini mengandung dua pengertian, yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dan dalam mencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, di mana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya yaitu adapun rumusan masalah yang saya angkat dari suatu penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja dan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Dan yang kedua, bagaimana kendala implementasi akuntabilitas pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Dan yang ketiga yaitu bagaimana solusi terhadap kendala akuntabilitas pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Dan yang selanjutnya itu tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian di sini yaitu untuk menggambarkan implementasi akuntabilitas pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.
Yang kedua, untuk mendeskripsikan kendala implementasi akuntabilitas pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan solusi terhadap kendala implementasi akuntabilitas pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Yang kedua yaitu kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi keuangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD di Jalan Haji Andi Mapanyuki, Kecamatan Tenitiretan Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya, yang kedua, kegunaan praktis. Sebagai sumbangan kepada pemerintah Kabupaten Bone dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD di Jalan Haji Andi Mapanyuki, Kecamatan Tenitiretan Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui implementasi dan kendala akuntabilitas pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, kajian penelitian sebelumnya. Salah satu yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian dia lakukan yaitu menegaskan perbedaan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan ini antara lain. Dari keempat penelitian yang di atas, dapat disimpulkan mengenai inti penelitian tersebut ditemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini persamaannya sama-sama mengenai pengelolaan anggaran berarti memiliki kesamaan variabel independen. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat penelitian yang dilakukan oleh penelitian Saudara Andi Iqbal meneliti akuntabilitas dalam mengelola iuran wajib pegawai dan iuran pemerintah daerah Kabupaten Bone. Lain halnya dengan penelitian Saudari meneliti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SD Pacar Keling 8 Surabaya. Penelitian Saudari meneliti akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone. Lain halnya dengan penelitian Saudari membahas mengenai alokasi dana desa, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengelolaan keuangan khususnya di Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada pembahasan mengenai pengelolaan anggaran berarti memiliki kesamaan variabel independen. Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Kedua, kajian teoritis akuntabilitas. Adapun pengertian akuntabilitas yaitu instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintah, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan, dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak. Yang kedua, asas-asas akuntabilitas. Pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas yaitu yang pertama, komitmen pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
Yang kedua, beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang diterapkan. Yang selanjutnya, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Dan yang terakhir, jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah. Yang ketiga, tujuan akuntabilitas. Di sini tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja anggaran. Yang keempat, manfaat akuntabilitas. Adapun upaya untuk mewujudkan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk yang pertama, memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Yang kedua, mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Yang keempat, menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien. 5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja. Yang keenam, mendorong terjadinya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin. Dan yang terakhir, mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. B. Konsep anggaran. Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang di dalam anggaran. Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam anggaran. Kemudian anggaran juga menjelaskan koordinasi antar bagian dalam perusahaan sehingga tujuan bersama perusahaan dapat tercapai. C. Anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung BPKAD Kabupaten Bone. Dalam rangka perhitungan standar alokasi belanja atau SAB, anggaran belanja unit kerja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Baik, yang selanjutnya, kerangka berpikir. Agar penelitian ini terarah, maka dibentuklah kerangka pikir sebagai berikut. Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini berfokus pada sistem akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Pengelolaan anggaran dikatakan akuntabilitas dilihat dari proses perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Segala proses pertanggungjawaban terhadap anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung akan dievaluasi setiap triwulan dan akan dimasukkan dalam laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bone. Dari berbagai proses yang dijalankan mungkin akan terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat proses kerja pengelolaan anggaran. Tetapi dari beberapa kendala yang didapat akan dibuatkan solusi guna memperlancar jalannya proses kerja pengelolaan anggaran. Yang selanjutnya, metode penelitian. Dalam setiap karya tulis pada prinsipnya selalu ditopang beberapa metode, baik dalam metode pengumpulan data maupun pengelolaan, seperti hanya dalam penulisan penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa metode. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan field research adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa teknik. Yang selanjutnya, B, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di sini merupakan metode penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif berupaya memahami perilaku dan lembaga dengan memahami sebaik-baiknya orang yang terlibat. Melalui perspektif ini, peneliti akan memahami berbagai masalah yang terdapat dalam kelompok tersebut. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian pengolahan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah di
kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terletak di Jalan Haji Andi Mapanyuki, Kecamatan Tenitria Tambara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga, data dan sumber data. Data di sini yaitu ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer di sini yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau sumber asli. Data sekunder di sini adalah data diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari salah satu peneliti yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti dokumentasi, artikel jurnal, buku-buku yang terkait dengan penelitian, surat kabar, majalah, artikel, internet, dan sumber lain yang membahas tentang penelitian ini. Yang keempat, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Dan objeknya yaitu akuntabilitas, pengelolaan anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi di sini adalah pengamatan yang dilakukan oleh seseorang peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap subjek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembaran pengamatan atau lainnya. Yang kedua, wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan bertanya langsung. Yang ketiga, dokumentasi. Di sini yaitu memperoleh data-data yang sebenarnya dari lembaga yang diteliti. Yang keenam, teknik analisis data. Analisis data di sini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Di sini, analisis deskriptif adalah suatu teknik analisis data di mana penulis mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Metode yang digunakan menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik analisis deskriptif adalah suatu teknik analisis di mana data yang diperoleh akan diuraikan dan kemudian membuat analisa-analisa yang komprehensif sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas terkait masalah yang diteliti. Teknik analisis ini digunakan untuk mengamati, menggambarkan, dan meringkaskan lalu menarik sebuah kesimpulan yang empiris. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.